Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perusahaan kelas O akan memaparkan materi mengenai doktrin-doktrin dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Fairusani dengan NIM akhir 120-120. Saya Satria Ridwan Herlambang dengan NIM akhir 674. Saya Mursid Murtado dengan NIM akhir 344. Saya Alif Nur Fauzan dengan NIM akhir 082. Saya Danisa Zaira Kayana dengan NIM akhir 808. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas topik pembahasan tentang fiduciary duty, business judgment rules, fixing the corporate veil, ultra vires, dan deliberative action yang dibawakan oleh 5 teman-teman dari kelompok nomor 2. Nah, mungkin selanjutnya boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu fiduciary duty atau yang didefinisikan sebagai kewajiban hukum yang dimiliki seseorang yang berada dalam posisi kepercayaan terhadap pihak lain untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak tersebut. Dalam konteks hukum perusahaan, biasanya melekat pada direktur, komisaris, dan juga pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, untuk yang kedua sendiri itu ada meliputi komponen dari fiduciary duty itu tersebut. Yang pertama itu duty of care, yang dimana kewajiban untuk bertindak dengan kehati-hatian atau dapat dikatakan sebagai asas kehati-hatian yang berisikan kompetensi dan juga keterampilan yang sewajarnya diharapkan dari posisi tersebut. Contohnya apa? Ketika seseorang direktur harus mempelajari dan juga menganalisis informasi sebelum mengambil keputusan strategis untuk perusahaan. Dalam artian, seorang pemimpin atau pemangku jabatan dalam perusahaan haruslah bertindak hati-hati dalam memangku jabatan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua itu ada duty of loyalty atau kewajiban untuk bertindak tanpa konflik kepentingan dan selalu mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Dalam artian, contohnya seperti seorang direktur mengambil keuntungan pribadi dari peluang bisnis yang seharusnya menjadi milik perusahaan. Nah, itu tidak dibolehkan. Maka dari itu, berlakulah asas tersebut. Yang ketiga adalah duty to act in good faith, yang artinya kewajiban untuk bertindak dengan niat baik dan berdasarkan integritas. Dalam realitanya bisa diambil contoh seperti direktur harus membuat keputusan yang meyakini akan baik bagi perusahaan, bukan buat keuntungan pihak ketiga. Sederhananya, seseorang pemangku jabatan dalam perusahaan haruslah memberikan kebaikan. Nah, mungkin boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, implikasi hukumnya yang pertama itu ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum terhadap yang tadi sudah disebutkan, timbullah satu sebab dan akibat. Yang pertama itu pelanggaran fiduciary duty dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi direktur atau komisaris terhadap kerugian perusahaan. Sanksi hukumnya berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2027 di Indonesia. Yang kedua itu ada contoh kasus fiduciary duty, yang itu termaktub seperti penyalahgunaan aset perusahaan. Seorang direktur menggunakan aset perusahaan untuk keperluan pribadi dan tanpa persetujuan yang sah. Yang kedua, transaksi dengan konflik kepentingan. Direktur melakukan konten perusahaan lain yang dimilikinya tanpa mengungkapkan hal tersebut kepada dewan atau pemegang saham, sehingga tidak memberikan kebermanfaatan banyak terhadap perusahaan tersebut. Nah, mungkin boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada Business Judgment Rules. Aturan keputusan bisnis atau BJR adalah doktrin hukum yang sangat penting dalam hukum korporasi, terutama di negara-negara dengan sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan prinsip-prinsipnya juga tercermin dalam sistem hukum lain, termasuk di Indonesia. BJR memberikan perlindungan yang signifikan kepada direksi dan pejabat perusahaan dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang mereka buat. Selanjutnya ada prinsip inti yang terdiri atas yang pertama, ada atas dasar informasi yang memadai. Mereka mengumpulkan dan mempertimbangkan semua informasi material yang tersedia secara wajar sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, dengan itikat baik.
Mereka bertindak jujur dan dengan keyakinan tulus bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Dan yang ketiga, dengan keyakinan jujur, tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Ini adalah tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi perusahaan. Next. Oke, mengapa aturan itu penting? Jadi yang pertama, mendorong pengambilan resiko. Bisnis secara inheren melibatkan resiko. Tanpa BJR, direksi mungkin akan terlalu berhati-hati dan enggan membuat keputusan yang berani, namun berpotensi menguntungkan karena takut akan tanggung jawab pribadi jika keputusan tersebut gagal. 2. Penghormatan terhadap kewenangan yudisial. Pengadilan mengakui bahwa mereka bukanlah ahli bisnis. Mereka umumnya enggan untuk mengintervensi keputusan strategis dan operasional demi direksi perusahaan selama keputusan tersebut memenuhi kriteria BJR. 3. Meningkatkan tata kelola perusahaan. Aturan ini memungkinkan direksi untuk fokus pada tugas-tugas mereka tanpa terus-menerus menghadapi tuntutan hukum yang tidak berdasar dari pemegang saham yang tidak puas. Selanjutnya adalah piercing the corporate file. Piercing the corporate file atau membuka tabir perusahaan adalah doktrin yang memungkinkan menembus batas hukum entitas badan hukum seperti perseroan terbatas dan membebankan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham direksi, bahkan komisaris yang menyalahgunakan badan hukum tersebut. Dasar hukum penerapan di Indonesia adalah pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kriteria penjatuhan doktrin ini, yang pertama adalah terjadinya penipuan, yang kedua didapatkan suatu ketidakadilan, yang ketiga terjadinya suatu penindasan, yang keempat tidak memenuhi unsur hukum, yang kelima dominasi pemegang saham yang berlebihan, dan yang keenam adalah perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. Next. Kemudian ada teori lahirnya piercing the corporate file. Yang pertama ada agency teori, yang kedua fraud teori, yang ketiga sum or vacate teori, yang keempat group enterprises teori, dan yang kelima adalah unfairness atau justice teori. Kemudian piercing the corporate file yang dilakukan oleh pemegang saham didasari oleh pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan 4 kondisi tidak berlakunya tanggung jawab terbatas milik pemegang saham. Kemudian juga dalam pasal 61 atau 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada mengajukan gugatan kepada perseroan jika perseroan tidak bertindak adil. Tindakan-tindakan yang dapat dijatuhi doktrin ini yang dilakukan oleh pemegang saham, yang pertama adalah tidak menyetorkan modal sebagaimana diwajibkan. Yang kedua, mencampur adukan aset pribadi dan perseroan. Yang ketiga, menggunakan PT sebagai alter ego atau dummy untuk aktivitas pribadi. Yang keempat, menjaminkan dirinya sebagai penanggung jawab atas kegiatan perseroan di dalam kontrak bisnis. Dan yang keenam adalah menjalankan usaha besar dengan modal minim. Next, piercing the corporate file juga dapat dilakukan oleh direksi dan komisaris. Yang dilakukan oleh direksi contohnya adalah tidak menjalankan fiduciary duty atau itikat baik dan kehati-hatian sebagaimana telah tercantum dalam pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dokumen perhitungan yang tidak benar di mana direksi dalam menyusun laporan keuangan tidak benar atau tidak akurat. Yang ketiga, direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit. Yang keempat, permodalan tidak layak. Di sini direksi terkait dengan perannya sebagai penentu atau penimbang kegiatan yang harus dilakukan oleh perseroan. Dan yang kelima adalah perseroan beroperasi secara tidak layak. Piercing the corporate file yang dilakukan oleh komisaris, sebetulnya komisaris merupakan the largest dari penerapan doktrin piercing of the corporate file karena perannya hanya sebagai pengawas. Tindakan-tindakan komisaris yang dapat dijatuhi hukuman atau doktrin ini adalah yang pertama, tidak menjalankan fiduciary duty atau itikat baik dan kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, dokumen perhitungan tahunan tidak benar sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepailitan perusahaan karena kelalaian oleh komisaris. Selanjutnya, piercing the corporate file yang dilakukan oleh direksi dan komisaris khususnya terhadap dugaan dokumen perhitungan yang tidak benar. Keduanya dapat melakukan pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kesimpulannya adalah doktrin piercing the corporate file merupakan mekanisme hukum untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum sebagai tameng perlindungan pribadi. Selain itu, doktrin ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban langsung kepada pelaku di balik perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ultra vires.
yaitu suatu tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan dari perseroan itu sendiri. Sehingga setiap suatu perusahaan itu mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan atau membuat kontrak yang diperbolehkan, baik secara tegas maupun tersirat oleh pendiriannya. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat melampaui objek atau ruang lingkup nota asosiasi suatu kontrak yang bersifat ultra vires, di mana perusahaan yang berada di luar kekuasaan perusahaan itu batal demi hukum dan tidak mengikat perusahaan. Boleh di next slide. Selanjutnya, doktrin ultra vires sendiri mempengaruhi kontrak melalui dua cara utama. Yang pertama, hal ini memungkinkan pengadilan untuk mengontrol tujuan badan publik menggunakan kewenangan kontraknya. Yang kedua, melalui aturan badan publik tidak boleh membatasi diskresinya. Ultra vires memungkinkan pengadilan untuk memastikan bahwa kontrak tidak menjadi kendala yang tidak semestinya terhadap kinerja badan publik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dua doktrin tersebut mempunyai potensi untuk bertindak sebagai perlindungan penting terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam kontrak. Next slide. Ultra vires diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, yang mana perusahaan itu harus menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan, di mana tindakan yang melewati batas ini dapat dibatalkan oleh pengadilan sesuai dengan pasal 72 UU PT. Namun, perubahan hukum perusahaan di Indonesia ini telah mengurangi kepentingan ultra vires dengan mengizinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan klasifikasi umumnya. Selanjutnya, derivative action. Derivative action adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham perseroan terhadap direksi, pengurus, dan atau pemegang saham perseroan lainnya karena kegagalan dalam kepengurusan. Akibatnya, pemegang saham yang menggugat bertindak atas nama perseroan karena direksi dan manajemen gagal menjalankan wewenangnya untuk kepentingan perseroan dan semua pemegang sahamnya. Gugatan ini sering muncul apabila terjadi kecurangan, kepengurusan, penyelewengan, dan atau ketidakjujuran yang diabaikan oleh pengurus dan direksi suatu korporasi. Derivative action dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam pasal 97 ayat 6 dan pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas minimal 1/10 dari total saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap direksi atau komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Unsur-unsur derivative action yaitu yang pertama adanya suatu gugatan, yang kedua adanya gugatan tersebut diajukan ke pengadilan, yang ketiga gugatan diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan, yang keempat pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan. Yang kelima, penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan. Yang keenam, oleh karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham. Apabila terjadi kekosongan jabatan pada perseroan akibat adanya derivative action yang diajukan terhadap direksi, maka pengangkatan atau pemilihan direksi untuk mengisi kekosongan tersebut merujuk pada anggaran dasar perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 107 huruf C Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, jika anggaran dasar perusahaan tidak mengaturnya, maka Dewan Komisaris dapat menggantikan direksi untuk jangka waktu tertentu. Derivative action sebagai mekanisme perlindungan hukum di Indonesia belum memadai. Hal itu disebabkan minimnya pengaturan mengenai derivative action di Indonesia dibandingkan negara-negara common law, bahkan dengan negara civil law. Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas memang sudah mengatur konsep derivative action, namun belum diatur syarat dan mekanisme pengajuan gugatannya ke pengadilan, sehingga perlu adanya peraturan tambahan atau revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.